2 yaitu video booth pun Meli udah seneng banget gitu. Dari situ Meli pasti nggak lolos karena memang pada bagus-bagus gitu. Dan ternyata Allah berkata lain, alhamdulillah Meli bisa lolos sampai akhirnya Meli dapetin gelar juara 1 LIDA 2020. Nah, waktu itu dari audisi pertama kali sampai akhirnya menang, prosesnya berapa lama sih, jangka waktunya berapa lama gitu, 3 bulan atau 4 bulan gitu? Harusnya 4 bulan sih, Kak. Cuman kan karena pandemi ini kita semua top 9 besar terpaksa harus di-break dulu selama berapa ya, 6 bulan mungkin, lama juga sih, dari April sampai September. Kita di-break dulu, ya. Jadi selama break itu kita juga nggak diem, kadang latihan koreo, latih tubuh. Jadi di top 9 kita memiliki kemampuan yang baru, yaitu bisa ngedance sambil nyanyi. Ya, biarpun lama nggak ketemu sama orang tua, cuman bisa pasang muka lewat HP sama kedua orang tua, ya gimana lagi, karena keadaannya juga belum mendukung. Lama banget sih, kayaknya ini audisi terlama sejarah banget gitu. Nah, berarti ke Jakarta udah ke Jakarta tuh kapan tuh? Terus karantina berapa lama? Jakarta itu Januari gitu. Januari. Januari tanggal 16. Oh, oke, berarti setahun ada di karantina tuh ya, termasuk Iya, sama. setahun. Nah, setahun selama di karantina, apa yang dipelajarin sih sama Meli? Mungkin yang pertama, Meli bisa lebih mematangkan cara Meli bernyanyi, menguasai panggung, dan Meli banyak pengalaman juga selama bulan Ramadan. Meli dikasih on air dikasih peluang juga sama Indosiar, yaitu on air di Ramadan di rumah saja, tidak di rumah saja. Jadi banyak pengalaman-pengalaman baru yang Meli dapatkan selama LIDA 2020 break ini, yaitu di top 9. Dan yang awalnya Meli kaku, nggak bisa joget, akhirnya Meli bisa ngedance sambil nyanyi lagi, ya seneng banget. Dan Meli juga banyak pengalaman bernyanyi, banyak sharing pengalaman bernyanyi sama Coach Adibal, dikasih cara bernyanyi yang benar sama Coach Adibal. Banyak banget sih pengalaman yang Meli dapat selama 1 tahun di asrama ini. Terus setahun jauh dari keluarga, ketika homesick apa sih yang dilakuin sama Meli? Kan masih ada satu momen kangen dong sama orang tua ya kan, lebih khusus orang tua kandung gitu kan, pasti ada kerinduan. Terus gimana cara komunikasinya sama mereka? Mungkin dibilang pengen ketemu, pengen banget, tapi Meli ya gimana ya, belum bisa gitu. Sebelum pandemi kita masih bisa ketemu, biarpun 1 jam diperbolehkan ketemu. Tapi karena pandemi jadi kita tidak boleh menerima tamu sama sekali. Mau itu orang tua, mau itu orang-orang penting, ya harus swab lah dan lain-lain supaya kita bisa kalau bisa masuk gitu ya. Ya caranya Meli cukup video call, kadang kasih kabar, chat-chat. Itu pun jarang karena memang tidak, biarpun libur LIDA, Meli tidak setiap hari pegang HP doang kan. Kadang HP dikumpulin juga supaya kita cepat tidur dan supaya kita sehat-sehat semuanya dan imunnya cepat dan imunnya juga kuat. Jadi ya kadang kalau Meli lagi pegang HP, Meli sempatkan waktu buat ngechat kedua orang tua, atau video call kedua orang tua juga. Oh, oke. Nah, terus komunikasinya sama yang lain berarti udah nggak, sama di luar dari peserta juga nggak bisa juga, sulit juga ya? Lumayan sih Kak, lumayan sulit lah. Nah, terus biasanya tuh sehari berapa lama sih durasi latihannya sampai akhirnya Meli tuh menguasain banyak hal gitu, dari teknik vokal sampai akhirnya kualitas suara juga lebih membaik sama koreo gitu. Mungkin dari latihan vokal dulu ya Kak, karena kan itu yang pertama kita diajarin selama di sini.
Kalau latihan misalkan kita latihan dari jam 1, kita mungkin ya beres tuh jam 10 malam, karena memang nggak satu orang doang kan, dan biasanya satu orang 1 jam, kadang 2 jam, tergantung masuk di pikiran kitanya juga. Kalau kita cepet bisanya ya kita cepet juga latihannya, tapi kalau misalkan kita agak lemot, susah ya lama juga sih Kak. Tapi kalau latihan dance memang itu kan bareng-bareng. Kita latihan misalkan dari abis maghrib, kita beres jam 12, jam 1 atau jam setengah 2. Tapi Meli selama setahun ikut karantina sempet nggak sih ada di satu titik, udah deh gue kayaknya udah nggak kuat nih karantina nih, ya kan, udah nyerah gitu, pengen udah pulang aja deh, nggak usah diterusin lagi deh gitu, pernah nggak sih pikiran kayak gitu? Pernah banget. Meli sempet berpikir seperti itu, mungkin karena itu Meli lagi berada di titik yang aduh capek banget, pengen pulang gitu kan, mana jauh dari kedua orang tua, Meli pengen ketemu sama mereka, tapi Meli mikir lagi tujuan Meli di sini kan buat ngebahagiain kedua orang tua, jadi sebisa mungkin Meli berusaha lah, Meli itu harus bisa tunjukin gitu, biarpun Meli capek, tapi ya siapa tahu ini adalah awal yang baik buat Meli ke depannya, dan ternyata ya alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Hal apa yang bikin Meli bangkit gitu dari suasana hati yang lagi down gitu kan, sampai akhirnya pengen pulang gitu, selain hal yang tadi gitu? Oke. Orang tua sih. Orang tua yang bikin Meli bangkit, karena kalau di sisi lain ketika Meli tidak, misalkan ya kasarnya tidak inget orang tua, maksudnya lagi enggak, ya mikirnya yang lain gitu kan, mikirnya tuh capek, lelah lah, pengen pulang lah, inilah pasti tekad di hati kita tuh ya pengen pulang aja gitu, pengen ketemu orang tua. Tapi kalau kita ingat sama orang tua, aduh orang tua tuh di kampung pengen lihat kita sukses, janganlah kayak gini gitu, ayo berusaha bangkit, bismillah. Kadang Meli juga ngomong sama orang tua, mah aku tuh capek pengen pulang, gimana dong, gak mungkin diberhentiin. Mama marah kan, kamu itu ini tuh udah di pertengahan, gak boleh gitu, gak boleh ngeluh, ayo semangat. Malah dimarahin balik gitu ya, karena memang orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi ya orang tua sih yang bikin kita semangat dan bangkit dalam keadaan apapun. Oke, nah gak mungkin diberhentiin. Mama marah kan, kamu itu ini tuh udah di pertengahan, gak boleh gitu, gak boleh ngeluh, ayo semangat. Malah dimarahin balik gitu ya, karena memang orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi ya orang tua sih yang bikin kita semangat dan bangkit dalam keadaan apapun. Oke, nah Mel sampai akhirnya berada di titik grand final bersama 3 peserta waktu itu ya, 3 atau 2 sih grand final ya, waktu itu? 3 peserta sampai akhirnya bisa berhasil juara 1, gimana sih ketika diucapin, oke, Meli dari Bandung ya, Bandung atau Cianjur? Jawa Barat, Cianjur. Oh ya, Meli dari Cianjur juara 1 ya, terus gimana tuh, apa yang Meli rasakan gitu sampai akhirnya perjuangan Meli tuh kayak ngerasa nggak sia-sia aja gitu, sempat ngedrop ya kan, pengen pulang, pengen mengakhiri semuanya sampai akhirnya juara 1 gitu. Ya, mungkin sebelumnya Meli cerita dulu ya Kak. Jadi selama JR tuh Meli udah nggak punya harapan lagi buat kayak, aduh, udah nggak ada semangat. Itu pas grand final, itu grand final tuh. Ya, pas grand final. Oh, okay. Ya JR kan ada duet sama Popo Vildan kan. Pas mau duet sama Popo Vildan tuh Meli nangis karena udah capek banget, suara Meli abis. Aduh, bener-bener ya Allah, terpuruk banget kayak ya Allah. Gimana ya, udah nggak bisa diceritain lah gitu. Sampai orang-orang, ayo Meli pasti bisa, Meli harus semangat, Meli pasti bisa, orang-orang semuanya kayak gitu, ayah Sandy, ayah Dedi, tim kreatif, semuanya kru kasih semangat sama Meli, tapi Meli nggak bisa, sampai akhirnya Meli nangis, ya ngeluarin gitu ya kan, supaya aduh sabar, tenang, ayo bismillah, bisa, dan pas tampil justru Meli nggak mikir juara 1, karena 1, 2, 3 udah jadi juara semuanya. Cuman beda pendapatan doang kan Kak. Karena semuanya udah jadi juara. Jadi Meli mikirnya ya udahlah, Meli juara 2. Bagus juga juara 2, udah juara 3 udah juara, 3-3-nya udah jadi juara kata Meli. Jadi ya Meli yang penting bisa berusaha menampilkan yang terbaik, dan alhamdulillah
grand final itu usaha Meli tidak sia-sia. Meli bisa menampilkan yang terbaik buat seluruh masyarakat Indonesia, itu pun buat kedua orang tua Meli dan buat para juri. Jadi Meli tidak mengecewakan juri-juri juga. Dan untuk mendapatkan juara 1 itu Meli sama sekali nggak pernah kepikiran, karena ya udahlah gitu. Dan ketika Irfan bilang selamat Meli juara 1, Meli masih diem aja gini karena nggak percaya gitu. Cuman teman Meli Bang Hari ngasih tahu, katanya Meli kamu juara 1. Pas lihat ke belakang, ya Allah beneran itu ya. Sampai sekarang aja kayak juara 1 kayak masih bertanya-tanya aja gitu Kak. Berarti memang kalau digambarin secara garis besar perjalanan audisinya Meli itu semua tidak pernah terbayangkan berarti ya? Tidak. Dari awal audisi maksudnya nggak kebayang, udahlah sejalannya aja gitu. Terus akhirnya keterima, nggak kebayang keterima gitu kan? Iya benar Kak. Dan seperjalanan audisi, Kak maaf. Seperjalanan audisi pun Meli nggak, maksudnya gimana ya? Yang Meli nggak niat, tapi Allah ngasih, setiap perjalanan Allah ngasih kayak kemudahan, kelancaran. Itu sih benar-benar hadiah besar banget buat Meli. Semua doa dari orang tua berarti ya? Iya. Tapi Mel, setelah memenangkan menangkan, jangan lupa subscribe ya.